Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang kepencinta alaman dalam frame cerdas berpencinta alam bersama Nevi James. Program ini kami tayangkan secara live di beberapa akun Facebook. Untuk di YouTube untuk sementara belum bisa live, tetapi rekornya kami pindahkan juga ke akun YouTube. Silakan diikuti juga di akun YouTube kami nanti. Anda silakan menyaksikan tayangan yang kami sampaikan di akun YouTube tersebut. Anda tidak punya kewajiban untuk like, tidak punya kewajiban untuk komentar, tidak punya kewajiban untuk subscribe di akun YouTube tersebut. Mengapa Anda tidak punya kewajiban untuk itu semua? Karena kewajiban Anda adalah menjalankan perintah Tuhan Anda. Kewajiban Anda menjalankan apa yang dilarang oleh Tuhan Anda. Kewajiban Anda menerima hukum alam atau kaunia qadri. Dan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, Anda diminta untuk sabar. Itu kewajiban Anda, bukan subscribe, bukan like, bukan komentar. Setelah mengikuti tayangan-tayangan tersebut, silakan mengambil yang menurut Anda bermanfaat buat diri Anda, agar Anda dan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada. Karena sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat dimanapun dia berada. Tapi kami jamin di akun YouTube tersebut semuanya bermanfaat. Oke, kita lanjutkan pembahasan masih terkait kode etik pencinta alam. Temanya adalah upaya mencari definisi atau pengertian tentang pencinta alam, definisi atau pengertian tentang mahasiswa pencinta alam, dengan melakukan penelusuran pada sejarahnya sendiri atau melalui perspektif ilmu sejarah. Setelah kami telusuri mulai dari era 50-an ya, karena di situ mulai ada sebutan pencinta alam, sebelumnya tidak ada ya. Sampai kemudian era 70-80, ternyata di era 70-80 kami temukan lagi hal baru, yaitu kode etik pencinta alam. Jadi jangankan mencari jawaban, malah jangankan ada jawaban kita temukan terhadap apa yang kita cari, melainkan bertambah lagi yang harus kita cari, itu yaitu tentang kode etik pencinta alam. Sebelum saya lanjutkan, saya review beberapa penjelasan sebelumnya ya, masih tentang kode etik pencinta alam. Jadi di kode etik pencinta alam ya, ini judulnya. Kita sudah bahas, ada masalah di judul ya. Kemudian di bagian poin 1, 2, 3-nya ya. 1, 2, 3-nya ini berisikan tentang hubungan Tuhan Yang Maha Esa dengan pencinta alam Indonesia ya. Ini kode etik pencinta alam, tapi yang melaksanakan pencinta alam Indonesia.
Nah, gitu. Kode etiknya ada, definisinya tidak ada. Kode etiknya ada, ilmunya tidak ada. Ini bertambah keajaiban di muka bumi ya. Kemudian hubungan dengan alam ya. Ini diambil dari poin 1, 2, 3 ini ya. Di pras didapatkan ini ya. Kemudian hubungan pencipta alam dengan masyarakat ya. Hubungan dengan bangsa. Nah, itu dibahas di sini ya. Kemudian hubungan dengan sesama pencinta alam Indonesia yang di stressing lagi, katakan sebagai saudara gitu. Detailnya sudah kita sampaikan, tapi pokok-pokoknya seperti ini gitu. Nah, jadi di poin 1, 2, 3 pada dasarnya bicara tentang ini. Seperti itu. Ya. Garis-garis ini adalah garis kesadaran. Jadi garis-garis ini adalah garis kesadaran, garis tanggung jawab. Ini yang ditemukan di 1, 2, 3 ini. Jadi pencinta alam Indonesia diminta sadar dan punya rasa tanggung jawab terhadap Tuhannya gitu. Ada tuntutan ke situ itu. Artinya kalau itu tidak terjadi, itu bisa menjadi satu kemunafikan ya. Bisa menjadi satu dosa itu. Karena ada kata kode etik ini kurang dipahami ini ya. Ini kode etik itu tidak sembarang ya. Ada juga diminta untuk sadar ya, sadar dan punya tanggung jawab terhadap alam nih. Sementara yang mana dimaksud alam itu tidak ada juga, itu tidak jelas ya. Bila kita ambil contoh saja, atribut, salah satu atributnya adalah gunung, kayak gunung bawah kering gitu. Gunung bawah kering itu rusak. Jadi ketika gunung bawah kering rusak, dipertanyakan ini, bagaimana pencinta alam Indonesia terhadap Tuhannya tuh? Karena gunung bawah kering itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu rusak. Dipertanyakan pencinta alam Indonesia, apa yang dia bikin itu? Nah itu satu. Di mana kesadaran dan tanggung jawabnya gitu. Nah, itu baru satu poin ya. Kemudian masyarakat, bangsa kita saat ini carut marut itu. Di mana pencinta alam Indonesia di tengah carut marutnya ini bangsa, apa yang mereka bikin itu? Nah itu. Kesadaran tanggung jawabnya di mana? Yang ketiga, sesama pencinta alam Indonesia itu. Katanya bersaudara itu bersaudara dalam konteks apa itu? Apa dalam keburukan? Apa bersaudara buta saja gitu? Ya. Bukan bersaudara untuk menegakkan kebenaran? Atau sekedar bersaudara? Mau benar, mau tidak ya terserah saya gitu. Apa itu yang dimaksud? Sehingga ketika ada orang-orang yang mengatasnamakan pencinta alam melakukan kerusakan di gunung bawah kering, pencinta yang lain, alam yang lain diam saja. Apa saudara seperti itu yang dimaksud? Nah, itu contoh-contoh saja ya. Di mana kesadarannya dan di mana tanggung jawabnya itu.
Nah ini kalau kita cermati ya, sesungguhnya ini satu rumpun saja ini. Ini satu rumpun juga ini. Dan ini satu rumpun. Ini bicara tentang hablul minallah. Ini bicara tentang hablul minal alam. Ini bicara tentang hablul minan nas. Jadi kode etik ini sebenarnya nafasnya nafas Islam gitu. Bicara tentang kesadaran ini, bicara tentang akhlak. Seperti apa akhlak pengguna sebutan pencinta alam Indonesia terhadap Tuhannya? Seperti apa akhlaknya terhadap alam? Seperti apa akhlaknya terhadap gunung bulu bawah keraing itu? Seperti apa akhlaknya yang dia tunjukkan ke masyarakat dan bangsa ini itu? Seperti apa itu akhlak pencinta alam Indonesia? Itu pertanyaan itu yang harus dijawab. Nah gitu. Karena realitasnya semua orang tahu itu bobrok. Itu harus diakui itu. Apakah selama ini dunia kepencinta alaman itu, jika salah mengatakan salah, jika benar dikatakan benar, atau sebaliknya itu, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Apa seperti itu yang terjadi? Sepertinya ya begitu yang terjadi itu. Jadi kalau kita ukur kepencinta alaman Indonesia berdasarkan kode etiknya sendiri itu, terjadi banyak pelanggaran. Tidak jelas yang salah itu kode etiknya atau penggunanya yang salah. Nah itu. Yang omong kosong itu kode etiknya atau penggunanya yang omong kosong gitu. Itu contoh-contoh saja itu ya. Dahulu pernah saya katakan gitu. Jika ada orang-orang di luar, saya sebenarnya tidak suka menggunakan kata dunia ya, tapi belum dapat diksi yang lain itu. Jika ada orang-orang di luar dunia kepencinta alaman tuh, yang mengkritik kepencinta alaman, maka saya akan di depan menghadapinya gitu. Tetapi jika tidak ada yang mengkritiknya, maka saya yang akan mengkritiknya itu. Sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan introspeksi diri gitu. Sebagai bahan untuk saling mengingatkan gitu. Itu yang dibilang saudara, saling mengingatkan tentang kebenaran. Gitu. Bukan saudara yang tidak seperti itu, ya. Terutama untuk umat Islam itu kewajiban untuk saling mengingatkan itu ada itu. Nah, 1, 2, 3 yang kemarin saya istilahkan sebagai isi atau hatinya kode etik, pada dasarnya seperti ini yang dibahas. Nah, gitu. Ya. Jadi saya cuma mau mengurai apa sebenarnya yang ada di kode etik gitu. Belum ada solusi-solusi yang mau ditunjukkan gitu. Saya mau lihat setelah ini apakah ada yang membuat solusi itu atau tidak ada perubahan gitu. Kita lanjut. Jadi poin 1, 2, 3 dari kode etik ini pada dasarnya ya, saya tidak mau pakai kata hakikat. Ini bicara tentang ya paling minimal 3 hablum lah. Nah, gitu. Setelah ini kode etik ini, kemudian ini isi ya. Nah, setelah itu ada upaya penjabaran isi itu. Penjabaran isi.
Jadi ada upaya menjabarkan isi dari tiga ini. Jadi berdasarkan tiga ini, dalam kode etik itu tertuanglah penjabaran-penjabaran. Ini tidak jelas penjabaran ini aturan teknis atau seperti apa, belum jelas. Hanya yang jelas penjabaran saja gitu. Dari penjabaran ini tercantum bahwa sesuai dengan hakikat. Ada kata hakikat. Hakikat di atas. Berarti ini 1, 2, 3 ini hakikat. Maksudnya gitu. Isi ini adalah hakikat. Ini sesuai teksnya ya, bukan pendapat kita itu. Kami, yang dimaksud kami ini pencinta alam Indonesia gitu. Dengan penuh kesadaran. Kami yang dimaksud ini pencinta alam Indonesia. Karena di hakikat di atas adalah pencinta alam Indonesia gitu. Kami. Dengan penuh kesadaran. Bicara tentang kesadaran terus nih. Jangan sampai pencinta Indonesia tidak paham apa yang dimaksud kesadaran itu. Tidak ada orang itu gini. Setelah saya pikir-pikir, oh saya sadar. Jangan sampai seperti itu yang dimaksud kesadaran. Setelah saya pikir-pikir, saya sadar gitu. Tidak begitu itu kesadaran ya. Dengan penuh kesadaran menyatakan. Ini menyatakan. Ini pernyataan. Jadi di bawah ini ada sekian poin ya, ada 7 poin. Itu adalah pernyataan kesadarannya pencinta alam Indonesia itu. Hati-hati dengan bahasa itu. Itu akan menjadi hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti itu. Sesuai dengan hakikat, berarti 1, 2, 3 ini hakikat ya. Apa semua pencinta alam Indonesia yang mengerti apa yang dimaksud hakikat? Apakah organisasi pencinta alam pernah mengajarkan dalam pendidikan-pendidikannya kepada siswa-siswanya tentang apa itu hakikat? Atau yang sibuk diajarkan dari tidak tahu membuat simpul dan jerat, terus menjadi tahu membuat simpul dan jerat. Apakah itu yang dimaksud pendidikan? Sepertinya seperti itu ya realitasnya gitu. Oke ya. Jadi poinnya seperti ini. Menyatakan. Jadi ada pernyataan ini. Dikecilin saja nih. Kami, yang dimaksud kami ini pencinta alam Indonesia, menyatakan dengan penuh kesadaran. Saya singkat-singkat saja nih. Dengan sadar menyatakan. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan kesadaran gitu. Bukan pernyataan dalam keadaan mabuk, tapi sadar gitu. Bukan pernyataan dalam keadaan sombong gitu, tapi sadar. Bukan pernyataan dalam keadaan bodoh, tapi cerdas gitu ya. Itu yang dimaksud ini. Nah, kata hakikat itu.
Satu, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teksnya it's okay, tidak mengandung kekeliruan secara kalau teksnya tidak. Kata mengabdi memang untuk kepada Yang Maha Kuasa. Kata mengabdi hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain itu. Seorang istri mengabdi kepada Tuhannya, kepada suaminya berbakti. Jadi harus dimengerti nih penggunaan kata abdi ini. Hanya kepada Sang Maha Kuasa itu. Kita saja yang mau-maunya gitu. Apalagi kalau sudah terlanjur, misalnya abdi negara, karena sudah terlanjur, berusaha dibenarkan itu kesalahan. Orang yang sudah bergelimang keburukan, apalagi mendapat kenyamanan dalam kegelimangan tersebut, dalam keburukan tersebut, orang itu akan berusaha membenarkan gitu, membenarkan apa yang menimpanya gitu, psikologinya kayak gitu. Karena apa? Orang sombong tidak akan ada lagi keburukan bagi dirinya gitu, menurut dianya gitu. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita uji. Bagaimana bentuk mengabdinya nih? Apa ada diajarkan bagaimana pencinta alam Indonesia itu mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa? Atau dikembalikan kepada ajaran agamanya? Itu pertanyaan-pertanyaan tuh. Apakah dengan rusaknya Gunung Bulu Bawah Karaeng itu sudah begitu nih cara mengabdinya pencinta alam Indonesia? Dia harus berhasil merusak Gunung Bulu Bawah Karaeng. Apa seperti itu yang dimaksud mengabdi? Gunung Bulu Bawah Karaeng itu hanya satu sampel saja. Gunung, gua, dan tempat lain itu banyak tuh. Dan jejak-jejak kaki pengguna sebutan pencinta alam ada di tempat yang rusak. Jika memang yang dimaksud mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa itu wujudnya adalah rusaknya Gunung Bulu Bawah Karaeng, ya, it's okay, tidak ada persoalan. Kita cuma mau tahu apa seperti itu bentuk pengabdiannya gitu. Atau cuma tahu pakai Gunung Bulu Bawah Karaeng. Mau pendidikan dasar di Gunung Bulu Bawah Karaeng, mau acara A, B, C, D di Gunung Bulu Bawah Karaeng. Dan setelah gunung itu rusak, bahkan tereksploitasi, diam-diam saja pencinta alam Indonesia itu. Apa seperti itu yang dimaksud mengabdi? Jadi pencinta alam Indonesia itu terukur dari tempat mana yang dia datangi itu. Kalau tempat itu rusak, ya terukur dari situ itu kualitas pencinta alam Indonesia. Tidak dibutuhkan ucapan-ucapannya lagi itu. Itu sudah menjelaskan Gunung Bulu Bawah Karaeng rusak, sudah menjelaskan seperti apa kualitas pencinta alam Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan itu. Poin kedua, memelihara alam. Dengan isinya. Serta, ada dua. Serta. Kita hemat-hemat ruang saya. Poin pertama, memelihara alam beserta isinya. Kedua,
menggunakan sumber alam. Menggunakan sumber alam. Ini belum jelas juga nih yang dimaksud sumber alam ini apa ini. Sesuai dengan batas kebutuhan. Batas kebutuhan. Ini ada dua. Kita periksa nih. Memelihara alam beserta isinya. Ini oke. Ini tidak keliru. Kewajiban manusia itu memelihara segala sesuatu yang Maha Pencipta telah ciptakan. Itu akan dijaga oleh Sang Maha Pencipta. Gunung Bulu Bawah Kering itu yang jaga Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga Gunung Bulu Bawah Kering. Ini contoh saja gitu. Yang menjaga alam ini Sang Maha Pencipta. Manusia berkewajiban memelihara apa yang telah diciptakan. Jadi redaksi memelihara ini tidak keliru. Nah, tetapi apakah organisasi-organisasi kepencinta alam memahami atau mengajarkan kepada generasi-generasi mengapa ada kewajiban memelihara? Mengapa harus dipelihara? Siapa yang memerintahkan memelihara? Bagaimana caranya memelihara itu? Jadi ketika ada redaksi seperti ini, redaksinya tidak keliru, tetapi secara operasional, bagaimana caranya memelihara alam itu? Apakah ada pelajaran ilmu alam yang disampaikan oleh organisasi kepencinta alam kepada generasi-generasinya? Belajar ilmu alam enggak itu? Kalau belajar ilmu alam, tidak akan rusak itu Gunung Bulu Bawah Kering itu. Tidak akan ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya masif, sporadis, mengerahkan banyak orang sampai ribuan. Tidak akan ada itu kalau mengerti ilmu alam. Apakah dengan menjadikan Gunung Bulu Bawah Kering itu tempat kegiatan-kegiatan yang mengerahkan banyak orang itu bagian dari memelihara? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kalangan pengguna sebutan pencinta alam Indonesia. Karena realitasnya Gunung Bulu Bawah Kering itu rusak. Nah, ini poin satu, tidak masalah dengan redaksi. Poin kedua, menggunakan sumber alam sesuai dengan batas kebutuhan. Apa bedanya ini kata kebutuhan dengan batas kebutuhan? Menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhan. Apa bedanya menggunakan kata batas dengan tidak? Itu kritiknya di situ itu. Dan itu butuh jawaban. Nah, yang menjawab itu yang suka membaca ini. Membaca dalam setiap acara pemecahan kode etik pencinta alam. Orang-orang silakan berdiri. Sementara yang dibaca tidak dipahami, apalagi dijalankan. Kita uji ini redaksi. Menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhan. Apakah yang dimaksud seperti ini? Ini kawasan
hutan gunung ya. Di sini banyak pepohonan. Datanglah 5 orang atau 5 pencinta alam Indonesia. Kemudian mereka butuh sebatang kayu. Dia cuma butuh 1 batang kayu. 1 batang kayu. Sesuai kebutuhan. Apakah itu salah? Nah, mungkin ada yang bilang tidak salah gitu. Karena sesuai kebutuhan itu. Setelah 5 orang ini pulang, datang lagi 5 orang. Dia butuh juga 1 batang kayu. Datang lagi 5 orang. Butuh lagi 1 batang kayu itu. Kalau ditanya, semua sesuai kebutuhan. Apa jadinya? Hancur juga ini tempat yang didatangi itu. Jadi harus diuji. Nah, kalau yang dimaksud sesuai kebutuhan ketika beraktivitas, gunakan sesuai kebutuhan. Saya butuh 1 batang kayu. Sesuai kebutuhan. Kalau itu yang dimaksud, tanda tanya ini. Karena setiap 5 orang butuh 1 batang kayu itu. Ini perlu didiskusikan. Ketiga, mengabdi kepada bangsa dan tanah air. Ya, ini sudah disebutkan di atas ya, tapi ini kan penjabarannya. Bagaimana caranya mengabdi kepada bangsa? Penggunaan kata mengabdi ini tanda tanya. Sudah dijelaskan tadi ya. Mengabdi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kalau yang dimaksud bangsa dan tanah air ini, ya anak SD sekolah dasar juga tahu itu, bahwa ini harus menggunakan kata berbakti kepada bangsa dan tanah air. Jadi sepertinya ini yang susun dan ketika dibahas kembali waktu di geladian keberapa, sepertinya banyak tidak ngerti bahasa gitu. Nah, bagaimana caranya mengabdi kepada bangsa? Sementara tidak ada pelajaran tentang bangsa. Apa itu bangsa? Kalau misalnya ditanya pengguna sebutan pencipta alam itu, apa itu bangsa? Apa pernah diajarkan itu? Kalau ditanya seperti itu, jangan sampai sejarah bangsanya juga tidak dia tahu itu. Kalau orang mengerti, kalau pencinta alam Indonesia mengerti tentang bangsa, maka dia harus mengerti tentang sejarah bangsanya itu. Maka dia akan mengerti tentang peradaban. Dan kalau dia mengerti tentang itu, tidak rusak itu Gunung Bulu Bawakaraeng. Jadi rusaknya Gunung Bulu Bawakaraeng itu menunjukkan bahwa poin ketiga ini bagi pencinta alam Indonesia itu omong kosong. Nah itu. Ini sejak mulai bahas kode etik ini serba omong kosong yang ditemukan ini. Jadi redaksinya ya, kepada Tuhan mengabdi.
kepada bangsa mengabdi. Ini sama levelnya Tuhan ini, ya, dengan bangsa dan tanah air itu. Tapi orang kalau mengerti akan menggunakan kata berbakti itu. Mengabdi itu dekat-dekat dengan menghamba. Menghamba kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Tapi memang kan ada kesan, ya, ada kesan air-air ini, ya, ada kesan, ada kultur semau-maunya gitu. Semau-maunya, kultural gitu. Atau apa bahasa Inggrisnya ini, semau-maunya ini. Apa ini identik dengan have no shame? Kultural? Kalau have no shame kultural jelas tidak bisa disebut kultural. Jadi kalau ini kalimatnya juga keliru itu. Karena tidak ada kultur yang buruk. Kalau buruk bukan kultur. Poin keempat. Menghormati tata kehidupan. Hormat terhadap tata kehidupan. Bagaimana lagi nih tata kehidupan nih? Itu butuh penjelasan tuh. Yang berlaku pada masyarakat. Tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat. Ya, masyarakat sekitarnya itu maksudnya di mana pencipta alam Indonesia itu berada, kurang lebih begitu. Tapi poinnya tata kehidupan. Ini identik dengan menghormati adat istiadat ini. Adat itu bicara tentang tata kehidupan. Kembali lagi, apa yang dimaksud masyarakat itu? Apakah ada penjelasan dalam di penciptaan Indonesia apa yang dimaksud dengan masyarakat? Jangan sampai masyarakat ini disamakan dengan sosial lagi itu. Ini tidak sama ini. Kalau pencinta alam Indonesia memang hormat terhadap tata kehidupan, apalagi tata kehidupan yang ada di masyarakat, tidak rusak itu Gunung Bulu Bawakaraeng tuh. Kalau memang menghormati itu. Tapi rusaknya Gunung Bulu Bawakaraeng ini menunjukkan tidak ada rasa hormatnya pencinta alam tentang terhadap tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat. Tidak ada itu. Jadi bisa dipastikan model-model pendidikan-pendidikan yang dilakukan organisasi pencinta alam tidak mengajarkan tentang hal ini. Itu yang terjadi gitu. Kita tidak bisa banyak bicara apapun karena realitasnya Gunung Bulu Bawakaraeng yang identik selalu dikunjungi oleh pengguna sebutan pencinta alam itu rusak. Jadi kalau mau lihat kualitas pencinta alam Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan, lihat saja lokasi kegiatannya itu. Rusak semua itu. Kita tidak bisa mengatakan si ini yang merusak, bukan saya, tidak bisa itu. Karena siapapun tuh yang mengatakan dirinya pencinta alam Indonesia itu. 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 Oke,
Kemudian masih poin 4, serta menghargai manusia. Menghargai manusia. Sesuai dengan martabatnya. Nah, ini menarik nih. Ini poin menarik nih. Misalnya saya pencipta alam Indonesia, saya harus hargai manusia. Tentu saya berpikir, bagaimana cara hargai manusia? Tentu saya berpikir, apa yang dimaksud manusia? Yang mana itu contoh yang disebut manusia itu? Yang mana? Baru seperti apa martabatnya manusia? Ini tidak berarti sama kemudian misalnya gini, menghargai siapa koruptor Indonesia itu. Menghargai si A, dan si A ini koruptor. Sesuai dengan martabatnya. Jadi ini pernyataan, ini statementnya. Kita coba turunkan. Menghargai manusia. Kemudian kita temukan si A, koruptor. Pertanyaan, koruptor ini manusia atau bukan tuh? Silakan diperdebatkan itu. Koruptor itu manusia atau bukan? Tidak bisa dijawab kalau kita tidak paham apa sesungguhnya dimaksud manusia itu. Nah, tentu semua orang berdebat. Langsung berdebat. Padahal simpel saja itu. Yang menciptakan manusia itu siapa? Yang menciptakan manusia itu kalau memang Anda akui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Berarti yang lebih tahu tentang apa itu manusia, siapa itu manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Bukan Profesor A, B, C, D, E, F, G, H, bukan. Bukan antropologi, psikologi, apalagi itu yang suka bicara manusia. Bukan konsep humanis dari filsafat, bukan. Yang tahu itu hanya Tuhannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu yang mana manusia. Tapi apakah kita tidak boleh tahu? Boleh. Caranya baca Al-Quran. Allah sudah menyampaikan di situ yang disebut manusia. Jadi ada manusia dan ada martabat manusia itu. Jadi jangan kemudian si koruptor ini masih kita lihat manusia, tunggu dulu. Karena kalau dia sungguh-sungguh manusia, dia tidak akan korupsi. Ini kita bicara martabat manusia ya, bukan martabat orang. Beda itu. Apa ini dibahas? Beda itu martabatnya setiap orang dengan martabatnya manusia. Beda itu martabatnya Neville James dengan martabatnya manusia, itu beda. Hati-hati ini. Semua manusia sama di hadapan Tuhannya. It's okay. Itu tidak keliru itu. Semua manusia sama di hadapan Tuhannya. Itu pernyataan dari Tuhannya gitu. Bukan pernyataannya DPR, bukan pernyataan pemerintah Indonesia, bukan pernyataan orang-orang Indonesia, itu pernyataan Tuhan. Tuhan berkata seperti itu. Semua manusia sama di hadapanku. Demikian kata Tuhan ya. Tapi manusia menurut Tuhan. Bukan menurut Anda gitu. Jadi hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhannya yang paham tentang hal ini itu. Nah, apakah yang ketika ini dituliskan ada diskusi panjang tentang hal itu dulu?
Ini jadi kita harus bisa bedakan martabat manusia dengan martabat orang. Nah, gitu. Harga ya atau price ya. Harga itu, price itu tergantung dari value, dari nilai. Harga diri seseorang itu ditentukan oleh nilai dirinya gitu. Yang suka ngomong harga diri itu. Harga diri itu ditentukan oleh nilai diri. Jadi kalau mau ngomong tentang harga diri, lihat dulu kita punya nilai diri. Nilai diri itu ditentukan oleh moral, adab, akhlak. Itu nilai diri itu. Akhlak turun ke adab. Akhlak seseorang, adab seseorang akan menunjukkan nilai dirinya. Nilai dirinya akan yang menunjukkan harga dirinya gitu. Bedakan price dan value. Harga suatu barang ditentukan oleh nilai dari barang itu. Nilai barang itu ditentukan oleh nilai yang ada di dalamnya lagi gitu. Simpelnya, kalau pernah diburu anjing, tidak usah bicara harga diri. Anjing saja tidak menghargai gitu. Kalau mau uji harga diri, ketika badai di gunung bawa keraing, ke sana seorang diri. Di situ untuk melihat harga diri itu. Kalau tidak punya keberanian atau takut terhadap badai yang terjadi di bawah keraing, ya seperti itulah harga dirinya itu. Jadi kalau yang dimaksud kita hargai manusia, ya sudah hargai aja manusia. Tidak usah lagi sesuai dengan martabatnya. Martabat manusia itu ya satu saja. Di Quran ada istilah khalifah untuk manusia. Ada insan. Ada basyar. Yang mana manusia? Di Sulawesi Selatan ada istilah tahu. Ada istilah rupa tahu. Ada istilah tahu-tahu. Ketiga-tiga ini ada dalilnya di Al-Quran itu. Anda yang mana dari ketiga ini? Ketika ini disusun, apalagi diperbaharui di Gladian keberapa itu di Mataram. Ketika orang-orang itu berkumpul, mereka itu dari mana di sini? Jadi, redaksi bahasa yang ditampilkan ini itu menggambarkan orang-orang yang berkumpul sewaktu membahas ini itu. Ini gambaran mereka ada di sini. Ketahuan itu kualitasnya. Ini poin keempat. Poinnya di sini disuruh menghargai manusia. Menghargai manusia itu jangan kemudian berpikir kita hargai orang di luar diri kita. Diri kita sendiri kan manusia. Kalau memang manusia, hargai dirimu. Kalau hargai dirimu, apa yang harus dilakukan?
tingkatkan nilai dirimu. Kalau mau tingkatkan nilai diri, apa yang harus dilakukan? Seterusnya seperti itu. Kalau mau harga diri, mau tingkatkan harga diri, tingkatkan nilai diri. Kalau mau tingkatkan nilai diri, tingkatkan akhlak. Simple. Tingkatkan adab. Simple. Itu poin-poin kuncinya itu. Apa itu diajarkan oleh organisasi pencinta alam kepada generasi muda? Tidak pernah diajarkan itu. Poin kelima. Berusaha mempererat usaha mempererat tali persaudaraan sesama pencinta alam. Ini bingung juga ya nih. Yang dari atas sudah bingung ini kode etiknya pencinta alam. Tapi dia bawa pencinta alam Indonesia itu. Sesuai dengan asas tujuan pencinta alam. Nah, ini menarik nih. Sesuai asas, ya, asas tujuan pencinta alam. Nah, muncul lagi nih. Apa ini asas tujuan pencinta alam? Yang mana ini asas tujuan pencinta alam? Ini kan bicara tentang silaturahmi ini. Mempererat silaturahmi. Itu simpelnya. Ya memang ada kewajiban mempererat silaturahmi. Tapi pertanyaan muncul, untuk apa silaturahmi itu dipererat? Untuk apa? Ditambah lagi, mempererat itu sesuai dengan asas. Di mana didapatkan asas tujuan pencinta alam? Yang mana asas tujuan pencinta alam? Apakah poin 1, 2, 3 ini yang dimaksud asas? Apakah ini asas? Yang mana itu asas tujuan pencinta alam? Kalau yang dimaksud adalah poin 1, 2, 3, bagaimana ini lagi? Sesuai dengan hakikat. Ini asas atau hakikat? Jangan sampai, oh sama Ji. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini tanda tanya ini. Tapi ini sebenarnya poinnya di sini menjaga silaturahmi. Itu aja. Cuma embel-embelnya ini menambah keanehan gitu. Ini poin ke-5. Poin ke-6. Berusaha saling bantu. Tanpa ada pencinta alam itu sudah
kewajiban. Kalau mau disebut manusia itu sudah kewajiban tuh saling bantu itu. Berusaha saling bantu, saling menghargai, saling bantu, saling hargai. Dalam pelaksanaan, dalam pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan tanah air. Redaksinya tidak masalah ini. Cuma gambaran pelaksanaannya ini seperti apa? Karena saling bantu, saling menghargai itu dalam berketuhanan, dalam berbangsa, dalam bertanah air itu ya iya. Tanpa ditulis ini kalau orang punya kesadaran ngerti itu. Nggak ada yang istimewa di sini. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan penjabaran dari hakikat menurut teksnya ya, bukan menurut saya ya. Penjabaran dari ini. Jadi kalau mau seakan-akan ini aspek SOP-nya seakan-akan gitu. Seakan-akan SOP ini ya. Atau SOP. Nah itu. Ketujuh, selesai. Nah ini juga aneh ini. Sesuai dengan hakikat di atas, kami, pencipta alam Indonesia, dengan penuh kesadaran menyatakan 1. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 7. Menyatakan selesai. Itu kan aneh. Sesuai dengan hakikat di atas, kami, pencipta alam Indonesia, dengan penuh kesadaran menyatakan selesai. Aneh. Yang menggunakan kata selesai di akhir dari sesuatu itu cuma 2. Cuma 2 yang menggunakan selesai. Selesai atau di end itu. Cuma 2. Cerpen dengan film. Itu selalu menggunakan tertulis selesai, di end gitu. Nah ini penjabarannya ya. Kemudian bagian terakhir bicara tempat ya. Jadi yang saya lihat di sini, ini kode etik pencinta alam yang sudah direvisi di Nusa Tenggara Barat Agustus 2009 gitu. Jadi bukan terbitan pertamanya ya. Tapi tidak jauh beda dengan terbitan pertamanya itu. Nah, muncul banyak justru upaya mencari tahu definisi pengertian pencinta alam dan masa pencinta alam. Ketika masuk di era 70-80, justru banyak masalah lagi, termasuk kode etik itu sendiri. Nah gitu. Saya belum memberikan alternatif ya, belum. Baru mengutak-atik ini. Nanti alternatif itu pertemuan berikut. Pertanyaan ya, yang harus diperhatikan. Ini kode etik pencinta alam. Ya. Bahkan di dalamnya lagi yang berkode etik ternyata pencinta alam Indonesia.
Jadi logikanya ini kode etik untuk pencinta alam. Pertanyaan pencinta alam itu apa? Yang mana itu pencinta alam? Tanda tanya. Isi di dalamnya yang berkode etik pencinta alam Indonesia. Yang disebut kami itu adalah pencinta alam Indonesia. Nah, gitu. Ini menarik ya. Bisa kita raba ini. Ada maksudnya bisa kita raba gitu. Tapi kita butuh penjelasan sebenarnya dari yang buat ini. Tapi bisa dicari tahu sebenarnya ini. Nah, yang harus diperhatikan, kode yang namanya kode etik itu untuk profesi. Satu bidang profesi, di profesi itu ada ilmu. Ada juga namanya ilmu etika. Nah itu, kode etik itu yang menggunakan kode etik itu profesi. Itu sudah disampaikan di awal ya, kita ulang lagi untuk diingat. Makanya yang menggunakan kata kode etik itu kalau kita lihat yang ada, atau silakan dicari, bertanya di Om Google, itu rata-rata profesi yang punya kode etik itu. Bukan rata-rata ya, semua gitu. Dokter, bidan, perawat, pengacara itu menggunakan kode etik, itu profesi. Ya, pertanyaan kembali ke sini, apakah pencinta alam ini profesi? Nah, gitu. Nah, kemarin sudah banyak kita sampaikan moral apa semua. Tetapi di dalam poin tadi itu muncul lagi ada hakikat dan ada asas gitu. Bertambah kebingungan saudara ya. Kalau kita tidak bingung, kita ngerti gitu. Kedua, kode etik ini mengikat individu. Dia mengikat perseorangan ini. Kode etik pencinta alam ini, bedakan ini, kode etik pencinta alam itu berbeda dengan kode etik organisasi pencinta alam. Jangan sampai cara berpikir kode etik pencinta alam itu sama dengan kode etik organisasi pencinta alam. Realitasnya sebenarnya terlihat seperti itu. Misalnya ya, ini organisasi kepencinta alaman. Organisasi pencinta alam ini punya anggota, ada anggotanya. Ini kan cara berpikir yang ada kan begini, seperti ini. Karena anggota orang-orang ini bagian dari organisasi pencinta alam, maka anggota-anggota ini ya, mereka ini menyatakan sebagai pencinta alam, kan gitu cara berpikirnya. Terkesan yang ada itu begitu. Jadi kalau mau disebut pencinta alam, harus masuk satu organisasi pencinta alam. Ya begitu cara berpikirnya sekarang itu. Ya enggak apa-apa, lucu-lucu saja gitu ya. Nah, di dalam organisasi pencinta alam ini ada aturan. Ada aturan organisasi. Diatur di dalam ADART-nya. Bahkan ada lagi yang bikin janji anggota. Mungkin ada lagi pakai kata sumpah.
sumpah anggota, macam-macam itu. Ada yang gunakan lagi tata tertib anggota. Kan begitu, banyak nih. Nah, pertanyaan muncul ya. Apakah ini relevan dengan kode etik? Tidak tabrakan. Jadi anggotanya sendiri pusing nih sebenarnya. Dia ikuti kode etik kah? Atau dia ikuti aturan organisasi? Karena ini kode etik mengikat perseorangan, bukan organisasi, makanya namanya kode etik pencinta alam, bukan kode etik organisasi pencinta alam. Nah itu. Jadi sebenarnya ada tubrukan, tabrakan, tumbukan sebenarnya itu ya. Nah, kayak gitu. Dan seperti biasa mudah ditebak, selalu yang akan dikorbankan adalah kode etik pencinta alam. Selalu dikorbankan itu. Karena organisasi itu kan namanya organisasi, pasti ada namanya politik organisasi itu. Politik organisasi itu cenderung mengorbankan kebenaran demi organisasinya itu. Selalu gitu bawaannya itu. Selalu kebenaran akan dikorbankan. Karena sulit didapat organisasi yang dibentuk untuk menegakkan kebenaran. Susah didapat itu. Yang ada itu organisasi yang realitasnya mengorbankan kebenaran. Itu yang menjelaskan kenapa Gunung Bulu Bawah Karang rusak. Karena kebenaran dikorbankan. Nah, gitu. Kayak ini penjelasan tentang kode etik ya. Dan di bagian berikut nanti beberapa pemikiran-pemikiran kita sumbangkan saja gitu ya. Selebihnya ya terserah yang suka membaca kode etik pencinta alam itu. Nah, sekira untuk malam ini agak kepanjangan dan kita memang telat ya. Ini live dini hari, ini live tengah malam ya. Kalau orang sholat malam nih kita pergi live ini, waduh banyak juga dosanya ini. Bukan banyak juga ya, banyak memang ya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membuat kita berpikir ya. Oh ternyata ada hal-hal yang perlu kita benahi gitu. Itu kalau sungguh-sungguh mau berpencinta alam, bukan berpencinta alam sampingan ya, bukan. Kalau mau bersungguh-sungguh gitu. Dan sama dengan yang kemarin ya, cerdas berpencinta alam bersama Nevi James ini fokusnya ke pribumi pejuang dan kaum muda gitu. Itu fokus kita ingin generasi muda di Sulawesi Selatan ya, itu bisa muncul, bisa cerdas ya, bisa menunjukkan Sulawesi Selatan itu ada dalam level nasional ataupun di atasnya. Itu harapan kami. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia dimanapun dia berada selalu senantiasa memberikan manfaat bagi tempat di mana dia berada. Ketika kita berada di Gunung Bulu Bawah Karaing, kita memberikan manfaat bagi Gunung Bulu Bawah Karaing. Mohon maaf jika ada diksi maupun intonasi itu just retorik saja ya, untuk menegaskan bahwa itu penting untuk menggugah kita semua. Ada hal yang harus kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.